قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع حساب. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Apabila kalian sudah selesai melaksanakan ibadah haji, maka perbanyaklah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian ingat dengan orang tua kalian, bahkan seharusnya lebih dari itu. Dan sebahagian dari manusia ada yang berdoa agar mereka mendapatkan kebahagiaan dunia, tapi mereka lupa untuk meminta kebahagiaan akhirat. Sebahagian yang lain mereka berdoa agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat, bahkan berdoa agar diselamatkan dari azab neraka. Itulah mereka yang akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka usahakan di dunia. Dan sesungguhnya Allah maha cepat, maha dahsyat perhitungan. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji bersyukur kepada Allah, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam juga kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu rukun khutbah yang mesti kita ikuti bersama secara khusyuk adalah mendengarkan wasiat takwa yang disampaikan oleh khatib. Mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 202 bukan sekedar tadabbur, tetapi bagian dari wasiat takwa karena kita sampaikan dalam khutbah. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 200 sampai 202 dari surah Al-Baqarah ini sebenarnya ada munasabah, ada korelasi dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang ibadah haji. Awal ayat yang berbicara tentang haji adalah siapa yang akan melaksanakan ibadah haji, maka dia harus meninggalkan perbuatan yang fasik, meninggalkan jidal, perdebatan. Dia harus fokus untuk beribadah. Kenapa? Karena haji adalah puncak dari ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dalam prosesi haji ada ibadah salat. Dalam prosesi haji ada yang berkaitan dengan ibadah fisik. Dalam prosesi haji ada yang berkaitan dengan ruhiyah, spiritual, kejiwaan. Dan puncaknya adalah ketika wukuf di Arafah. Pasti setiap orang yang melakukan ibadah haji dan dia datang wukuf ke Arafah dalam kondisi apapun, pasti akan berlinang air mata. Tidak ada satu pun kita mendengar saudara kita yang pulang dari haji, lalu kita tanya bagaimana waktu wukuf di Arafah, lalu dia katakan saya tertawa, saya gembira. Tidak. Yang ada adalah linangan air mata, karena waktu itu adalah puncak pengakuan dosa
permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu khusyuk dan seriusnya orang beribadah, berdoa di Arafah, mereka lupa dengan orang tuanya, mereka lupa dengan keluarganya yang ada di tanah air, di kampungnya. Kecuali prosesi wukuf Arafah itu sudah selesai, baru mereka ingat dengan keluarganya. Itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kalau sudah selesai prosesi haji, ingatlah, berzikirlah kepada Allah. Jangan berzikir ingat kepada Allah hanya karena wukuf di Arafah, tapi kapan dan di mana saja, siang ataupun malam, dalam kesendirian ataupun dalam kebersamaan, di tempat kerja ataupun di rumah, pastikan kita zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat atau zikir kita kepada Allah harus melebihi ingat atau zikir kita, memori kita kepada orang tua atau keluarga kita. Itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, memang manusia ini ketika di tempat-tempat yang mustajab, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebegitu khusyuknya berdoa, kadang lupa untuk memohon untuk kebahagiaan akhirat. Atau karena begitu berat permasalahan yang dia hadapi, yang dia utamakan adalah bagaimana dia mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dan itu lazim, manusiawi. Dan yang menjelaskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara mereka berdoa berulang-ulang bagaimana segera mendapat jabatan. Ada di antara kita mungkin berdoa berulang-ulang bagaimana mendapatkan kekayaan. Itu manusiawi. Itu adalah fitrah. Tetapi yang ideal, yang betul adalah kita memohon kebahagiaan untuk dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Maka doa yang sempurna adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa yang sempurna. Itulah doa yang ideal bagi orang-orang beriman. Kenapa? Karena orang-orang beriman meyakini adanya akhirat. Karena orang-orang beriman meyakini adanya balasan. Karena orang-orang beriman meyakini adanya surga dan neraka, timbangan amal dan segala macamnya. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini khatib sangat yakin kita ulang-ulang. Baik yang kita pergi haji atau umrah, ataupun ketika kita selesai sholat, sholat berjamaah, sholat sendiri, sholat wajib atau sholat sunat, ketika kita berdoa, khatib sangat yakin kita selipkan doa ini. Andai tidak di awal, di pertengahan, atau di akhir sebagai doa penutup, kita lantunkan doa itu. Maka pertanyaan sederhana yang mesti kita ulang-ulang juga, apakah sebelum tidur atau di pagi hari kita berkontemplasi, bermuhasabah, apakah doa yang kita lantunkan itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah tidak mendengar doa kita? Allahu as-sami', Allah Maha mendengar. Apakah kita berdoa sekali, dua kali? Tidak, berulang-ulang kita berdoa, meminta kebahagiaan dunia, meminta kebahagiaan akhirat. Maka sudah wajar sekali atau dua kali, atau sekali sepekan, atau sekali sebulan, atau sekali setahun, kita mengevaluasi apakah doa yang kita lantunkan sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk urusan akhirat, insya Allah nanti setelah kita meninggal, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebahagiaan di alam barzah. Kita tenang, kita damai, kita merasakan kenikmatan surga, walaupun itu adalah seolah-olah seperti mimpi. Di akhirat kelak, mudah-mudahan kita bermohon, berdoa kepada Allah, bukan sekadar masuk surga, tapi juga melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Wujuhu yawma idzin nadhira
ila rabbiha nadhirah. Puncak kebahagiaan orang-orang beriman di akhirat kelak bukan sekedar masuk surga, bukan sekedar diselamatkan dari azab neraka, tetapi puncaknya adalah ketika kita bisa melihat wajah Allah seperti kita melihat bulan purnama di hari ke-14 atau 15. Tidak ada lagi kenikmatan melebihi itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah Isra dan Mi'raj. Apakah Rasul ketika Mi'raj melihat wajah Allah? Hadis yang sahih, para ulama menjelaskan Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dialog Rasul itu adalah kewajiban untuk menjalankan ibadah salat 5 waktu. Tetapi apakah bertemunya Rasul, berdialognya Rasul dengan Allah, melihat wajah Allah? Hadis yang sahih mengatakan Rasul bersabda, nurun kaifa ara, cahaya yang begitu terang, begitu kuat sinarnya. Kaifa ara, kata Rasul, bagaimana mungkin saya bisa melihatnya, kata Rasul. Hadis sahih. Berarti betul puncak kenikmatan itu adalah bukan sekedar bertemu, bukan sekedar berdialog, tapi bisa melihat. Dan itulah insya Allah kebahagiaan di akhirat kelak. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada waktu itu wajah-wajah orang beriman yang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga cerah, ceria, dan bahkan melihat wajah Allah. Ini insya Allah doa kita. Kita yakin karena kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul, kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itulah puncak kebahagiaan. Tetapi yang perlu juga kita tanya adalah, apakah doa-doa yang kita lantunkan untuk kebahagiaan dunia sudah kita raih, sudah kita dapatkan? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. An Sa'd bin Waqqas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من السعادة المرأة الصالحة والجار الصالح والمركد الهنيء والمسكن الواسع أو كما قال. Sa'd bin Waqqas, semoga Allah meridhoinya, meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 4 tanda-tanda kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Kebahagiaan dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u minas sa'adah, ada 4 tanda-tanda kebahagiaan. Yang pertama adalah al-mar'atus salihah, pasangan istri yang soleh. Maka bagi istri, kebahagiaan itu adalah ketika dia mendapatkan suami yang soleh. Yang kedua, tetangga yang soleh. Yang ketiga, kendaraan yang nyaman. Dan yang keempat, rumah yang lapang. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 indikator ini bisa kita jadikan acuan sederhana untuk mengukur apakah kita sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kalau kita menganggap pasangan yang soleh itu masih abstrak, maka ini bisa kita turunkan. Melakukan sholat 5 waktu adalah kesolehan. Melakukan sholat 5 waktu berjamaah adalah kesolehan. Melakukan sholat 5 waktu berjamaah di masjid adalah kesolehan. Maka alat ukurnya adalah, kalau kita suami orang yang rajin sholat di awal waktu berjamaah di masjid, maka indikator kesolehannya adalah istrinya juga melakukan hal yang sama.
Kalau kita terbiasa berinfak atau bersedekah pagi atau sore hari, maka pasangannya adalah pasangan yang juga berinfak atau bersedekah. Itu alat ukur sederhana. Kalau suami istri sama frekuensinya, sama gelombangnya, itulah yang dikatakan sekufuk, maka insya Allah akan terasa kebahagiaan. Kalau kita tinggal di komplek, kita merasa nyaman meninggalkan rumah, walaupun mungkin seringkala terlupa untuk mengunci rumah atau kunci motor segala macam yang tinggal di luar, nyaman saja kita. Maka mudah-mudahan itu adalah indikator tetangga yang soleh. Kendaraan kita tinggal di luar rumah, ternyata besok pagi masih ada. Alhamdulillah. Ketika pencurian berkurang di komplek, berarti itu adalah indikator tetangga, karib kerabat yang ada di sekitar kita adalah tetangga-tetangga yang soleh. Kendaraan yang nyaman, Rasul tidak mengatakan merek tertentu. Maka ini tidak identik dengan mobil. Mungkin saja kita punya kendaraan hanya sepeda, hanya motor. Mungkin usianya sudah lama. Dia bukan masalah baru, dia bukan masalah mahal. Tapi nyaman kita memakainya, maka itu adalah indikator kebahagiaan. Sebagaimana rumah yang lapang juga tidak dijelaskan oleh Rasul berapa ukurannya, panjang dan luasnya, tidak. Tetapi ada rasa nyaman kita tinggal di rumah itu, maka ini insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau keempat-empatnya kita dapatkan, maka insya Allah itu adalah indikator kebahagiaan dunia 100%. Kalau separuh berarti 50%. Kalau tidak ada sama sekali, berarti ada yang keliru dari perilaku kita sehari-hari. Bukan doa kita yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mungkin perilaku kita, pekerjaan kita yang menjadi penghambat, pengganjal doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.